tadi oleh Pak Dedet ya. Oke, Ibu izin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah gambaran yang sudah ditunjukkan oleh Pak Dedet tadi bagaimana Project Ready ITS ini apabila sudah selesai atau sudah jadi. Di antaranya adalah yang disebut dengan agri-voltage. Kalau agri-voltage itu adalah kalau kita bahasakan Indonesia aja gampangannya adalah ayo kita bertani dengan energi matahari nih. Di mana energi mataharinya? Yaitu tadi yang ditangkap oleh Pak Dodot dengan PV-nya ini, farm PV yang ada di atap-atapnya ini ya. Dan sekarang ada berapa? Sebentar, kok nggak jalan? Nah, ada berapa sudah nih di agri-voltage-nya ini? Nah, dengan hitungan beliau, dengan hitungan tim Pak Dedet, nanti dengan farm PV-nya ini, farm itu farming ya, PV kita istilahkan dengan farming PV, jadi PV farm lah istilahnya kalau bahasa Inggrisnya dibalik ya, bisa menghasilkan beban segini besarnya loh, bukan beban ya, energi segini besarnya loh. Dan energi ini bisa dipakai untuk beberapa keperluan. Salah satunya ini untuk agri-voltage yang Anda lihat sekarang di depan ini. Nah, ini adalah agri-voltage. Oke. Adik-adik, mungkin yang dulu belum pernah ketemu dengan saya, perkenalkan, nama saya Ibu Maya Sofitri, saya dari Departemen Biologi ITS ya. Kemudian agri-voltage, bertani dengan energi, ini sudah sangat banyak sekali disebutkan adalah merupakan masa depan pertanian berkelanjutan. Wih, keren kan ada kata-kata berkelanjutan, itu artinya tidak akan pernah berhenti. Terus ya. Kalau sekarang kalau kita bilang bertani butuh sawah, ya kan? Butuh sawah, butuh ladang. Nah, kalau suatu saat sawah dan ladangnya itu habis, jadi rumah kita, jadi mall kita, jadi sekolah kita, misalnya ya, suatu saat karena adanya pertumbuhan masyarakat yang semakin besar atau pertumbuhan populasi yang semakin meningkat, otomatis lahan-lahan itu pun juga akan semakin berkurang. Mudah-mudahan masih ada lahan-lahan yang tetap dipertahankan. Nah, agri-voltage ini adalah salah satunya merupakan alternatif pertanian yang berkelanjutan. Nanti kalian lihat, Bu, artinya apa ini berkelanjutan ya Bu ya? Apakah tidak memerlukan sawah, tidak memerlukan lahan yang khusus seperti yang kita bayangkan kalau namanya pertanian ada sawah, ada ladang ya. Nah, ini kita bisa melakukan di mana saja. Intinya dengan energi yang dihasilkan dari sinar matahari yang dipanen oleh PV-nya, dan PV ini akan mengubah energi matahari menjadi salah satunya menjadi energi listrik, dan listriknya tadi akan dipakai untuk pertanian yang dilakukan bukan di tanah pertanian atau di sawah atau ladang. Maka bisa disebutkanlah, maka agri-voltage ini adalah merupakan sebuah masa depan yang prospek yang sangat bisa kita lakukan apabila kita ingin melakukannya. Ingin itu artinya apa? Ya ingin-ingin aja sih, banyak keinginan ya. Otomatis harus juga dilengkapi dengan kebijakan. Oh, tadi ada loh pertanyaan, bagaimana nih Pak kebijakan kalau menggunakan energi terbarukan, apakah sudah didukung oleh kebijakan-kebijakan tertentu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu mengerikan sekali sebenarnya ya. Nah, ini pun sebenarnya juga bisa dilakukan. Kembali lagi, kebijakan-kebijakan itu juga harus support, karena kita ini melakukan agri-voltage itu tidak mudah dan tidak murah apabila kita mengawalinya. Tetapi kalau sudah diawali dan itu diteruskan akan menjadi lebih murah dan lebih murah ya. Disebutlah berkelanjutan ini, sehingga tadi istilah clean energy kemudian green energy akan masuk di sini dengan istilah-istilah atau term-term yang disampaikan tadi. Sekarang ada pertanyaan tadi yang disampaikan pada Pak Dedet tadi, sekarang saya jawab ya, saya lupa namanya tadi. Agri-voltage itu seperti apa sih? Nah, inilah gambarannya Rek ya. Di tempat ready yang sudah di-create oleh tim ready ini, ada bagian yang memang sengaja dibuat untuk lahan pertanian percontohan dengan menggunakan PV farm ini ya, PV farm yang di atas ini PV farm yang sudah di-create atau sudah diletak atau yang sudah disusun dengan cantik sekali dengan timnya Pak Dedet. Nanti
tim saya akan mensusunnya tanaman pertaniannya yang ada di bawahnya ini. Kelihatan ya yang ada di bawahnya ini. Jadi agrivoltage itu merupakan kombinasi surya panel atau PV dengan pertanian di tempat yang sama. Jadi ada di bawahnya. Kemudian ada istilahnya lagi, ada mengoptimalisasikan ya, mengoptimalkan penggunaan lahan. Satu, menghasilkan energi. Dua, menghasilkan produk pangan. Ini adalah kombinasi yang luar biasa, maka disebutkan ini adalah salah satu alternatif pertanian yang berkelanjutan dan sangat prospek sekali. Manfaatnya apa ini untuk agrivoltage? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedet. Pasti menghasilkan energi terbarukan karena tidak akan pernah berhenti. Energinya itu dari sinar matahari loh ya. Selama Tuhan memberikan kita sinar matahari, selama itu bisa ditangkap dan dikonversikan dengan PV farm-nya, maka energi itu akan selalu ada. Terbarukan terus ada. Kemudian untuk tanamannya sendiri yang ada di bawah sini, dia akan mendapat naungan ini ya, dapat naungan si PV farm-nya ini, maka dia akan mengurangi stres, yaitu stres dari sinar matahari yang berlebihan. Karena tanaman itu mempunyai kapasitas atau ambang kapasitas pada panjang gelombang berapa saja dia mampu menangkapnya. Nanti kalau sudah panjang gelombangnya berlebihan, dia bisa menjadi stres untuk tanaman. Nah, ada PV ini salah satunya bisa mendukung atau melindungi dia. Dan juga ketika ada lindungan ini, maka respon tanaman terhadap stres itu juga mengurangi dia mengeluarkan air ya, sehingga penguapan air dari tanaman itu menjadi sedikit, airnya tetap ada di dalam tubuh tanaman, menyebabkan tanaman itu tetap rigid, tetap turgor, tetap berdiri dengan tegak ya. Kemudian ada petani, ada pendapatan ganda untuk petani, ya dapat listrik, ya dapat ini tanamannya. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, ada contoh janin tadi. Jadi tidak perlu lagi saya sampaikan ulang. Nah, kemudian karena di ITS itu sangat syarat dengan teknologi, maka agrivoltage-nya di ITS itu pun dikombinasikan dengan namanya istilah Smart Precision Farming. Apa Bu ini Bu? Farming itu artinya pertanian, smart itu artinya cerdas, precision itu tepat. Ya, Bu, kalau diartikan kombinasinya bagaimana sih ya? Jadi di sini adalah pertanian yang diatur secara pintar, secara cerdas supaya memanfaatkan kebutuhan sumber dayanya ini secara efisien. Contohnya, dia kalau butuh air, dia akan memberikan sinyal baru dikasih air. Dia kalau butuh pupuk, saya lapar nih, saya kasih pupuk dong, baru kita kasih pupuk. Atau kalau dia butuh pestisida, ada serangan hama dan penyakit misalnya ya. Ini slide saya sudah keluar ya, sudah tampak ya, mohon maaf. Betul? Oke, betul. Nah, kalau kita butuh pestisida, aduh saya diserang nih. Nah, baru kita kasih pestisida. Jadi, itu yang disebut dengan Smart Precision Farming. Pertanian yang sudah diukur dengan sangat presisi, dengan teknologi yang pintar. Ini. Ya, jadi kita tidak ada menyiram berlebihan. Pokok kadang-kadang setiap pagi dan sore pokoknya disiram sekian, tidak ada lagi. Kemudian kita kasih pupuk, pokoknya hari ini harus dipupuk, besok pupuk, dan berapa dosisnya, sehingga kita terjadi kelebihan atau pemborosan. Itu sudah tidak ada lagi karena sudah dihitung dengan baik. Inilah istilahnya Smart Precision Farming, yaitu sebuah sistem pertanian yang dikombinasikan dengan smart, yaitu melibatkan Internet of Things ya. Ini Internet of Things ini kita menggunakan tenaga internet untuk menghitung semuanya, dan kita juga membutuhkan manajemen data. Hitungan-hitungan tadi harus dikumpulkan dalam suatu keranjang data, dan di keranjang data itu akan dihitung oleh dia sehingga muncullah sebuah kesimpulan bahwa tanaman perlu disiram,
tanaman perlu dipupuk, tanaman perlu disemprot pestisida. Itu ada hitungannya, ya. Dan itu dihitung secara otomatis dan real time. Real time itu maksudnya adalah pada saat itu. Itu jadi setiap jam atau secara reguler, bisa setiap jam, setiap setengah jam atau setiap 2 jam, ya, itu akan dihitung kondisi-kondisi tanah pada saat itu. Tidak hanya tanahnya saja, atmosfernya juga. Namanya tanaman, ini kan ada tanaman, ya, saya kasih Ibu gambar tanaman di sini. Nah, ini ada tanaman di sini, ya. Nah, tanaman-tanaman itu dia juga membutuhkan atmosfer yang ada di sini. Atmosfernya itu pun juga dihitung. Contoh atmosfernya apa? Tadi pertanyaan CO2 tadi ada kan? CO2-nya bagaimana? O2-nya bagaimana? Kelembapannya bagaimana? Suhunya bagaimana? Ini semuanya bisa dihitung. Nah, sekarang di tanah ini juga gitu. Di tanah ini juga kita bisa menghitung kondisi tanahnya. Suhunya tanah bagaimana. Tanah itu ada suhunya loh, ya. Kemudian pH-nya atau keasamannya. Kemudian kelembapannya, jumlah airnya di sini berapa. Jadi semuanya itu bisa dihitung dengan apa ya, Bu? Nanti kita lihat. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, pengumpulan perhitungannya ini, data-data yang dikumpulkan setiap 1 jam atau setiap 2 jam, ya, itu dikumpulkan dalam keranjang data, kemudian dianalisa, muncullah angka hasil kesimpulan atau angka, hei, waktunya siram, hei, waktunya pupuk, seperti itu, ya. Nah, coba ini membayangkannya, saya lanjutkan lagi. Bu, bagaimana ya caranya? Ini memudahkan kalian membayangkan saja. Smart farming. Gambar ini saya ambil dari internet, semuanya dari internet saja, tapi kita sama-sama menerjemahkan, ya. Nah, ini adalah sebuah tanaman, ya. Sebuah tanaman ini yang penting, Rek. Kita masukkan sebuah sensor di sini. Ini yang namanya sensor. Nah, di sini sensornya ada di tanah. Ini juga ada sensor yang ada di tanah. Kemudian sensor yang ditaruh di udara, yang dekat dengan tanaman. Sensor-sensor inilah yang kemudian mengukur semua parameter yang sudah kita masukkan ke dalam bahasa tadi, Internet of Things-nya tadi, suhunya, kelembapannya, misalnya, ya, jumlah kadar CO2-nya, jumlah cambar O-nya, mereka akan menghitung. Sensornya macam-macam, jadi sensor untuk CO2 ada sendiri, sensor untuk air kelembapan ada sendiri, sensor untuk pH ada sendiri, kemudian sensor untuk nutrisi NPK itu ada sendiri. Jadi kita masukkan sensor-sensor di daerah yang kita inginkan supaya kita bisa hitung, ya. Kemudian setelah itu, contohnya lagi, setelah ini kita kasih sensor air deh, ya. Jumlah airnya kita masukkan, jumlah kelembapan air di sini kurang, contohnya, ya. Ternyata kelembapan airnya kurang nih. Langsung secara otomatis air yang kita siapkan dari tandon ini akan menyala, on. Menyala, menyiramlah dia dari atas atau dari sini. Tergantung jenis tanaman apa yang kita inginkan. Tanaman itu mempunyai kanopi, ya. Kanopi ini kanopi itu ada penutupan daun. Kanopinya itu perlu disiram dari atas kah? Atau kalau kanopinya terlalu padat, ini contoh kanopinya terlalu padat begini, penutupan daunnya terlalu tinggi, terlalu ngerumpel kayak rambut kribo begitu, maka diberilah penyiraman langsung ke tanahnya. Nah, ini bayangan kita menggunakan Smart Precision Farming dengan menggunakan IoT dan Big Data. Kemudian semuanya diolah dan data-data itu dikumpulkan oleh sensor-sensor yang sengaja kita tanamkan di sana. Jadi Smart Precision itu membutuhkan apa saja, ya? Ini banyak nih. Ada menggunakan sensor teknologi yang saya sampaikan, kemudian data-data dari sensor tadi dimasukkan ke dalam keranjang data, kemudian dianalisis, ya, dengan suatu teknologi komputasi, ya, dengan dihitung dengan komputasi, kemudian data tersebut muncullah di dalam tablet kita ini. Nah, berbasis tablet begini saja atau lewat HP saja, ya. Sekarang semuanya bisa terlihat, kita bisa melihat, tanamanku waktunya nih disiram, nyalakan dengan lewat tablet atau lewat HP, klik
siramannya, bisa begitu mudah banget ya. Itu kembali lagi bahwa dengan teknologi yang dengan pertanian yang berbasis teknologi ini kita memang butuh banyak support. Artinya satu, keberpihakan atau kebijakan satu, dua, kebijakan tadi akan membawa kepada support dana. Kalau sudah support dananya itu sudah mencukupi, kita bisa melakukan ini, kemudian kita bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Produk tersebut akan mengcover lagi dana itu dan kita bisa menjadi mandiri, tidak perlu support dana lagi, kita sudah bisa menghidupi diri kita sendiri. Perputarannya itu insya Allah cepat sekali ya. Ini yang disebut dengan smart precision farming. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan yang diajukan sama adik-adik tadi ya, Rek ya. Bagaimana tadi ya, kira-kira penutupan dari PV farm ini apakah tidak mempengaruhi dari penanaman tadi? Nah, inilah pertanyaan yang bagus sekali. Kemarin kami sudah melakukan konsultasi dengan timnya Pak Dedet. Kalau bisa PV farmnya jangan ditutup rapat, Pak. Ada selanya di sini. Ada sela-selanya supaya di antara penutupan juga ada pembukaan, karena namanya tanaman juga, kalau kalian pernah tahu ya, tanaman itu bisa beretiolasi, dia bisa bergerak ke kiri ke kanan mengikuti sinar matahari. Supaya tidak terjadi etiolasi karena ada tutupan ini, maka di sela-selanya kita kasih bukaan. Ini salah satunya. Kemudian kedua, apakah pengaruh lindungan itu juga tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Ini juga akan menjadi studi kita. Lihat, bila dilihat dari atas ini, kelihatan ya dari gambar ini ya. Ini animasinya cantik banget, ini timnya Pak Dedet membuat animasi luar biasa ini. Ini ketinggiannya si planter box ini, tempat kita bertanam itu beda-beda. Ini animasi gambar ya, Rek ya. Ini realnya di lapangan. Kami sedang proses pembangunan saat ini. Untuk agrivoltage ini masih dalam proses pembangunan. Sedangkan punyanya Pak Dedet itu sudah hampir 50, kalau mohon maaf Pak Dedet mungkin saya bisa diralat, 50-75% sudah well-established. Kalau kami ini masih dalam rangka pembangunan. Mudah-mudahan akan segera kita realisasikan secepatnya. Nah, balik lagi di sini, lihat ketinggian tanaman atau planter box ini paling rendah, dia naik ke atas hingga semakin tinggi. Ini yang kita studikan adalah bagaimana pengaruh jarak tanaman terhadap naungan ya, terhadap naungan ini bila tanaman itu tumbuh kembang. Ini contohnya. Pengaruh lindungan dan ketinggian PV terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Ini juga akan kita cari. Ya nak ya, akan kita cari optimasikan. Nah, Ibu untuk sementara ini belum bisa menjawabnya karena ini masih dalam masa masa persiapan. Secara teori pasti ya, namanya ada naungan, pasti ada pengaruhnya. Tapi seberapa besar pengaruhnya itu juga tergantung dari jenis tanaman yang kita pilih. Tanaman herbal kah? Herbs ya. Herbs itu ada tanaman pendek ya, tanaman pendek atau tanaman tahunan yang tinggi. Itu pasti akan pengaruh. Nah, otomatis untuk yang kita gunakan di tanah di lahan ini, PV di agrivoltage ini kita menggunakan tanaman-tanaman yang herbs ya, yaitu tanaman-tanaman yang rendah, yang tinggi, yang batangnya bisa berkayu, bisa sukulen, tergantung jenis tanamannya ya, tetapi ketinggiannya tidak lebih dari 1 atau 2 meter saja. 2 meter sudah terlalu tinggi sebenarnya ya, terlalu tinggi. Kalau 2 meter itu paling cuma 1-1,5 meter saja. Ini yang akan kita pilih. Kemudian ini lagi yang kedua, aplikasi IoT untuk meningkatkan produktivitas tanaman di bawah lindungan PV. IoT tadi yang saya sampaikan, aplikasi smart farming. Jadi memang sengaja ya, kalau Anda melihat, adik-adik melihat ya, kita akan melakukan ini banyak Mas ya, seperti saya tunjukkan di gambar awal.
No, ini kan banyak sekali nih. Kita diberikan banyak sekali oleh Pak Dedet dan tim, banyak sekali ini agri-voltage ya. Jadi kami bisa melakukan kombinasi. Ada kombinasi yang menggunakan pertanaman secara konvensional ya. Ada kombinasi tanaman yang melibatkan IoT atau dengan smart farming. Makanya ini kita akan melakukan bagaimana aplikasi smart farming terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Ini juga kita lakukan. Nanti kita bandingkan antara dua kondisi ini. Kemudian bila kita lihat lagi dari atas nih, ini sengaja nih gundul ini ya, Re. Ini kenapa Bu kok nggak ada pelindungannya? Ini adalah tempat kita untuk pembibitan awal. Karena bagaimanapun kita kan perlu pembibitan ya. Nah, pembibitan inilah nanti setelah dari bibit yang siap dipindahkan, baru kita akan pindahkan di tempat-tempat yang sudah kita atur, yang sudah kita kondisikan. Kemudian ada lagi penelitian tentang bagaimana pengaruh spektrum cahaya terhadap tanaman ini. Nah, ini nanti juga kita akan bertanya dari ini spektrum cahaya apa saja yang diteruskan dan apa saja yang dipantulkan ketika adanya PV. Nanti akan bisa kita ukur dengan suatu alat sensor tertentu panjang gelombang berapa sebenarnya yang bisa tembus ya, menembus ini PV ini, panjang gelombang berapa yang bisa menembus PV sehingga bisa dipakai oleh tanaman yang ada di bawahnya. Kemudian, ini lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh lindungan PV terhadap keragaman mikroorganisme yang mendukung kesuburan tanahnya. Nah, ini juga sangat menarik. Untuk tanaman, untuk pertanian, kita tidak bisa loh hanya fokus pada tanamannya saja, tapi juga kita lihat juga pada mikroorganisme yang hidup pada area tanaman ini. Mikroorganisme itu lebih suka pada kondisi yang lembab kah? Atau yang kondisi yang kering kah? Atau kondisi yang tertutup kah? Atau yang terbuka kah? Ini macam-macam kebutuhannya. Makanya mikroorganisme yang hidup di perakaran tanaman atau itu disebut dengan rhizomicrobes ya, itu juga membutuhkan banyak faktor lingkungan luar untuk mempengaruhi pertumbuhannya dia, kecepatannya dia membelah diri. Ini studi-studi yang sudah kami rencanakan. Kemudian yang kelima, studi berikutnya adalah pengaruh spektrum PV terhadap serangan hama dan penyakit tumbuhan. Nah, ini kita juga akan melihat. Di sini pun di antara areal-areal ini ya, akan kita berikan namanya light trap. Ya, light trap, insect light trap. Insect light trap ini adalah sebuah ya, kalau kalian biasanya kan kalau di sebuah rumah makan biasanya ada kotak, ada UV ya. Itu adalah light trap untuk nyamuk supaya nyamuk tertangkap di situ. Nah, sama dengan kita sini juga prinsipnya hampir sama. Tetapi kita bukan UV di sini. Kita menggunakan light yang warnanya ditentukan oleh jenis hama yang kemungkinan ada di sana. Walangkah ya, walang atau belalangkah ya, atau kepik ya, atau apa ya biasanya kalau pada tanaman tuh biasanya banyaknya kepik, ulat dan sebagainya. Ini ditentukan oleh sinarnya. Ini kita tangkap dia akan dipasang di antara beberapa titik di sela-sela ini. Dan light trapnya ini pun sama dengan ini, energinya berdasarkan PV juga. Ini energinya dipasang di sini, disimpan di kotaknya ini, energinya dipindah, dikonversikan, kemudian menjadi sinar sini. Lampunya itu berasal dari sinar matahari yang sudah dikonversikan. Jadi semuanya sudah mengarah ke smart. Ini yang kita lakukan. Nah, sekarang tanamannya apa ya Bu ya kira-kira? Yang saya sampaikan tadi, tanamannya adalah tanaman herbs ya, tanaman pendek, tanaman yang sukulen, yang batangnya tidak terlalu banyak berkayu. Kita di sini juga
mencari tanaman-tanaman yang nilai jualnya tinggi, bukan kangkung. Biasanya kan kalau orang smart farming atau pada daerah-daerah urban farming dan sebagainya, itu selalu menanam kalau nggak kangkung, bayam, begitu kan ya. Memang itu mudah dan itu adalah sayuran seharian kita yang banyak sekali dimintai, yang disukai oleh para emak-emak termasuk ibu di sini ya. Tetapi untuk model kita, karena ini modelnya sudah sangat bagus, sudah sangat advance, kita juga ingin mencari tanaman yang lebih menjual atau punya nilai komersial yang lebih tinggi. Contohnya di sini adalah paprika. Ya, tanaman paprika. Tanaman paprika ini akan kita tanamkan di sini dengan melihat perkembangan beberapa studi yang ibu sebutkan tadi sudah. Nah, kenapa paprika? Karena paprika ini sebenarnya ya, dia lebih suka pada daerah dingin. Sebenarnya itu. Nah, daerah dingin ini kita mencoba dengan adanya PV farm ini, apakah menyebabkan dia menjadi dingin? Kemudian kita juga akan mencoba setelah kita hitung atau kita menghitung kondisi atmosfernya, apakah dia perlu disemprot. Nah, kita sudah menyiapkan pensemprotan di sini supaya atmosfer di bawahnya PV itu mencapai kelembapan dan suhu yang hampirlah mendekati kebutuhannya dia. Tidak mungkin persis sama ya, tetapi mendekati, bisa mensupport ambang minimal kebutuhan tanaman si paprika tadi. Ini yang akan kita lakukan ya. Kemudian tanaman berikutnya apa? Ini kentang hitam. Kentang hitam ini mahal. Kita akan coba juga kentang hitam yang akan kita tanam di bak-bak ini. Kita lihat bagaimana juga pertumbuhannya. Karena satu lagi, Mbak dan Mas, sinar ini kan, sinar matahari kan terdiri dari Mergiku hibiniu. Ada panjang gelombang atau nanometernya beda-beda. Nah, tanaman itu, setiap tanaman mempunyai pusat reaksi dalam fotosintesisnya, dalam klorofilnya itu beda-beda. Nah, dengan adanya PV ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sinar atau panjang gelombang yang pas untuk si tanaman kentang ini, sehingga dapat mensupport pertumbuhannya dia. Kemudian berikutnya ini adalah lagi, ini mungkin Anda bisa tahu, kalian bisa tahu, oh ini tomat Bu, iya benar ini tomat, tapi bukan sembarang tomat, ini tomat cherry. Tomat cherry itu mahal ya, ya. Kecil-kecil dia menggerombol seperti ini. Ini pun akan kita cobakan di sana. Kemudian selanjutnya apa? Terong. Terong ini juga, kenapa terong? Ini adalah salah satu tanaman yang paling mudah sekali untuk dibudidayakan. Nah, kita ingin mengetahui dengan tanaman yang mudah dibudidayakan ini, ketika diaplikasikan dengan teknologi PV farm ini, plus dengan smart agri farming itu, apakah produktivitasnya akan semakin meningkat. Kemudian ada ini namanya melon kuning. Wah, mahal kan melon kuning ini ya, Rek ya. Melon kuning ini tergantung, Rek, dia punya, ini agak tricky melon kuning. Kenapa ada saya kasih kembangkan ini ya. Bunga jantan dan bunga betinanya si melon ini ada dalam satu tanaman. Nah, kita bisa mengatur dia, Rek. Mana bunga jantannya akan lebih banyak kah, atau bunga betinanya akan lebih banyak kah, dengan cara menyinari dia, memberikan faktor-faktor lingkungan di luar abiotiknya, atau bisa juga kita yang betinanya tuh kita, misalnya ya, betina cukup satu saja, tanaman sebelahnya kita buat jantan, maka bunga betinanya bisa kita hilangkan. Itu adalah cara-cara pertanian. Iya, kenapa? Waktunya kurang 2 menit lagi. Oke, siap. Nah,
ini adalah salah satu lagi agrivoltage yang saya sampaikan tadi. Nah, kapan sih terjadinya? Ini kira-kira mudah-mudahan dari 2026 ini bisa kita lakukan. Ini adalah time frame yang telah sampaikan oleh Pak Dede tadi. Di sini sehingga kita mengharapkan pada biomass production dari smart farming bisa kita hasilkan pada tahun 2026 dan menjadi lebih established lagi pada 2027. Nah, pas 2 menit lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi wawasan buat kalian bahwa pertanian ini sudah disiapkan juga di ITS. Oke, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.